Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Kembali kita bertemu dalam pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita awali pelajaran kita saat ini dengan berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat kasih-Mu boleh menjadi bagian kami. Kami boleh kembali mempelajari pelajaran kami pada hari ini. Biarlah kiranya urapan Roh Kudus Tuhan yang membantu kami, menolong kami, sehingga kami boleh memahami nantinya pelajaran ini dengan baik, dan kami boleh menghidupkannya di dalam kehidupan kami. Bapa yang di surga, urapan-Mu lah kiranya yang memberkati seluruh pemirsa yang ada di tempat mereka masing-masing, sehingga di saat mereka mempelajari firman ini, mereka juga boleh dituntun dan dikuasai oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Inilah doa permohonan kami Bapa, mohon ampun segala dosa kesalahan kami, kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, pelajaran kita pada saat ini, kita sudah memasuki pelajaran yang terakhir untuk pekan ini. Hari Jumat, tanggal 5 April 2024, sebagai pendalaman. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, dalam pengusiran setan dari surga, Allah menyatakan keadilannya dan mempertahankan kemuliaan tahtanya. Akan tetapi, bila mana manusia berdosa melalui penyerahan roh yang murtad atau setan, Allah memberikan bukti kasih-Nya oleh menyerahkan anaknya yang tunggal mati bagi manusia yang jatuh itu. Dalam pendamaian tabiat Allah dinyatakan, Bapak Ibu sekalian. Argumen terbesar salib menunjukkan kepada seluruh alam semesta bahwa tindakan dosa yang dipilih oleh Lucifer sekali-kali tidak dapat dituduhkan kepada pemerintahan Allah. Ini kita bisa baca dengan jelas di dalam tulisan Ellen G. White, Buku Kemenangan Akhir, halaman 424. Salib Golgota sementara menyatakan hukum itu tidak bisa diubah. Mengumumkan ke seluruh alam semesta bahwa upah dosa adalah maut. Bapak Ibu saudara-saudaraku, dalam seruan terakhir Juru Selamat, sudah genap. Lonceng kematian setan dibunyikan. Pertentangan yang besar yang sudah lama berjalan telah diputuskan dan pemberantasan terakhir dosa telah dipastikan. Anak Allah melewati gerbang kubur agar oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ibrani pasal 2 ayat 14. Kita bisa baca kutipan tadi di dalam tulisan Ellen G. White, Buku Kemenangan Akhir, halaman 426. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan dari pelajaran kita sepanjang satu pekan ini. Yang pertama, jika Allah tahu bahwa Lucifer akan memberontak, mengapa Dia memberinya kuasa untuk memilih sejak awal? Atau ketika Lucifer memberontak, mengapa Allah tidak langsung saja memusnahkannya? Reaksi seperti apakah yang mungkin terjadi pada alam semesta yang belum jatuh jika Tuhan langsung memusnahkan setan? Mengapa konsep ketertarikan alam semesta terhadap rencana keselamatan dalam yang dijelaskan dalam 1 Petrus ayat 1 pasal 1 ayat 12, Wahyu 5 ayat 13 dan Wahyu 16 ayat 17 begitu penting untuk memahami pertentangan besar ini? Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, apakah penyebab atau alasan-alasan yang dapat Anda pikirkan untuk kematian Kristus di kayu salib? Apakah hanya untuk menyatakan karakter Allah? Apakah untuk membayar harga tebusan bagi dosa? Jika ya, kepada siapakah tebusan itu dibayarkan? Bagikanlah pemikiran Anda dan berikanlah alasan-alasan Alkitabiahnya.
Bapak Ibu saudara-saudaraku yang selanjutnya yang ketiga. Ketika kita menggunakan istilah pertentangan besar, apakah yang kita maksudkan? Berbagai aspek dari pertentangan besar tersebut. Dan bagaimanakah pelajaran pekan ini dapat diterapkan dalam kehidupan kita? Ayat-ayat kitab suci, pertanyaan yang keempat. Ayat-ayat kitab suci manakah yang berbicara tentang realitas dari pertentangan besar? Misalnya, Ayub 1, Ayub 2, Efesus 6 ayat 12. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, bagaimanakah pemahaman dari gereja Masehi Advent hari ke-7 yang memiliki keunikan di antara denominasi-denominasi Kristen lainnya? Apakah yang terdapat dalam tema pertentangan besar ini yang membedakan umat Advent? Tuhan memberkati kita. Mari kita akhiri pelajaran kita pada saat ini dengan berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk satu pekan ini. Kami boleh belajar firman Tuhan. Kami boleh diperjelas sehubungan dengan permasalahan awal dosa dan bahkan solusi-solusi terhadap dosa-dosa kami. Tuhan, Engkau telah memaparkan kepada kami bahwa Engkau menyediakan jalan keluar atas dosa-dosa kami. Biarlah melalui pelajaran kami sepanjang satu pekan ini, kami boleh lebih diperteguh, kami boleh diingatkan, dan kami boleh selalu diarahkan untuk boleh terus bergantung kepada Tuhan. Jalan keselamatan yang Tuhan telah sediakan melalui Yesus Kristus, biarlah kami pilih oleh karena Roh Kudus Tuhan yang bekerja dalam hidup kami. Kiranya Tuhan memberkati seluruh pemirsa yang ada di mana saja yang bersama-sama dengan kami belajar melalui video ini. Biarlah kiranya kasih Tuhan yang mengurapi mereka. Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Tuhan memberikan kepada mereka kuat kuasa dalam menghadapi setiap pergumulan. Tuhan mewujudkan setiap kerinduan dan cita-cita mereka. Khususnya di dalam menghadapi pergolakan-pergolakan yang ada di dalam diri mereka, Tuhan boleh kuatkan, Tuhan boleh berikan kemenangan. Inilah doa permohonan kami Bapa. Biarlah kasih Tuhan yang mempertemukan kami kembali dalam pelajaran-pelajaran selanjutnya. Sehingga kami boleh bersama-sama untuk mempelajari firman Tuhan, memperteguh iman kerohanian kami. Mohon ampun segala dosa kesalahan kami Bapa. Kehendak mulai yang terjadi dalam hidup kami. Kami persembahkan doa permohonan kami ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.